Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Ya, jadi hari ini kita bertemu pada pembelajaran IPA kembali ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya hari ini kita selalu untuk mengawali kegiatan dengan berdoa bersama-sama. Nah, silahkan untuk perwakilan kelas untuk memimpin teman-temannya melakukan doa bersama sebelum pembelajaran hari ini dimulai. A few moments later. Iya, terima kasih ya anak-anak. Semoga hari ini kita melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat anak-anak terima dengan baik, anak-anak pahami, cermati dengan baik, dan semoga ilmu yang Ibu jelaskan hari ini dapat berkah bagi kita semua. Nah, anak-anak, sebelumnya di sini pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai pencemaran lingkungan, di mana pada materi definisi pencemaran air serta apa itu definisi dari pencemaran itu sendiri. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran udara. Jadi, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, sebelum Ibu masuk pada proses pembelajaran, di sini Ibu akan mengabsen kalian ya. Apakah anak-anak sudah masuk dalam Zoom meeting hari ini atau ada yang belum bergabung? Ibu akan absen ya. Pertama, Mbak Lulu Nafisa ada? Iya ada. Kemudian Mbak Dewi Sri Wulandari. Selanjutnya Mbak Kanzul Atia. Kemudian Mbak Feni. Iya, alhamdulillah anak-anak hari ini bisa bergabung semua dalam Zoom meeting untuk pembelajaran IPA hari ini. Nah, sebelum kita berlanjut belajar mengenai apa itu pencemaran lingkungan, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pembelajaran IPA hari ini. Kompetensi dasar yakni 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian indikator pembelajaran kita hari ini anak-anak yang pertama adalah menjelaskan definisi pencemaran udara. Yang kedua menjelaskan macam-macam pencemaran udara. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab pencemaran udara. Yang keempat, menganalisis dampak pencemaran udara. Dan yang kelima, menyebutkan cara penanggulangan pencemaran udara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Ibu? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi pencemaran udara dengan bahasanya sendiri setelah ditampilkannya slide PowerPoint. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dua macam pencemaran udara setelah ditampilkannya slide PowerPoint. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis 3 faktor penyebab pencemaran udara setelah ditampilkannya slide PowerPoint. Yang keempat, siswa dapat menganalisis 3 dampak pencemaran udara setelah ditampilkannya slide PowerPoint. Dan yang terakhir, yang kelima ialah siswa dapat menyebutkan 4 cara penanggulangan pencemaran udara setelah ditampilkannya slide PowerPoint. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, nah Ibu akan memberikan sebuah lagu, menampilkan sebuah lagu. Nah, jika anak-anak mengetahui lagu tersebut, anak-anak boleh untuk menyanyi bersama-sama. Silahkan didengarkan lagu berikut ini ya anak-anak. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita.
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, tadi kalian sudah mengetahui, ada yang tahu lagu ini, juga ada yang tidak. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan putarkan kembali sebuah video. Nah, anak-anak bisa melihat video tersebut. Silahkan video tersebut anak-anak simak dengan baik ya. Nah, ini videonya, silahkan untuk disimak. Oh. Ah.
tadi anak-anak telah Ibu tampilkan video, juga sudah bernyanyi. Otomatis anak-anak sekarang udah semangat untuk melakukan pembelajaran IPA hari ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai pencemaran udara, di sini Ibu akan menampilkan. Nah, di sini terlihat. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu ini gambar apa saja? Iya, benar. Jadi ini merupakan gambar dari asap. Ada CO2 atau karbon dioksida, kemudian asap-asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, kemudian pabrik-pabrik, baik pabrik kecap, pabrik cat, pabrik kertas, dan lain sebagainya. Dan juga pabrik-pabrik dari bahan radioaktif maupun asap-asap dari gedung-gedung. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak ada yang tahu gambar apa ini? Benar, pintar sekali ya anak-anak Ibu ini. Jadi gambar ini merupakan salah satu gambar dari keadaan atau kondisi dari pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu apa, Ibu? Nah, pencemaran udara itu merupakan suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, serta merusak keindahan dan benda-benda di sekitar, serta mengganggu kenyamanan. Ibu, penjelasan dari pencemaran udara ini sangat panjang. Apakah bisa dipersingkat? Tentu saja bisa. Anak-anak bisa mensingkatnya seperti ini. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana masuknya senyawa kimia atau substansi fisik yang dapat memberikan dampak buruk bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan serta lingkungan di sekitarnya. Ya, jadi disingkat seperti itu, tidak apa-apa. Asalkan anak-anak paham apa yang dimaksud dengan pencemaran udara itu ya. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam dari pencemaran udara? Ada yang sudah belajar tadi malam mengenai apa itu pencemaran udara? Ada yang sudah belajar? Oh, ada yang sudah nih. Jadi pencemaran udara itu macam-macamnya ada apa saja, Mbak? Iya, benar. Jadi pencemaran udara itu macam-macamnya ada dua. Yang pertama itu adalah pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Nah, coba lihat anak-anak. Ini adalah gambar apa? Iya, benar sekali. Ini merupakan gambar dari pembakaran sampah. Kenapa sampahnya kok dibakar, Ibu? Nah, kemungkinan terbesar sampah ini dibakar karena jumlah sampah ini sangat menumpuk dan sangat banyak, sehingga dimungkinkan terjadinya proses pembakaran sampah oleh manusia. Nah, pembakaran sampah ini merupakan salah satu contoh dari pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer itu apa, Ibu? Pencemaran udara primer merupakan pencemaran yang diakibatkan langsung oleh sumber pencemar. Jadi ingat anak-anak, apa tadi? Pencemaran udara primer merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh sumber pencemar. Digaris bawahi, kalau pencemaran udara primer itu diakibatkan oleh sumber pencemarnya, ya. Selanjutnya di sini adalah pencemaran udara sekunder. Jadi untuk pencemaran udara sekunder itu apa? Pencemaran udara sekunder merupakan pencemaran terjadi karena adanya reaksi antara substansi-substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Ingat, digarisbawahi bahwa pencemaran udara sekunder itu terjadi karena adanya reaksi antara substansi-substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Nah, coba anak-anak perhatikan. Gambar apakah ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Masa tidak tahu? Ini sering-sering loh di YouTube banyak ini. Apa ini? Gambar apa ini? Ada yang tahu?
Benar, benar ya Mbak Lulu ya tadi menjawab bahwa ini merupakan lapisan ozon. Loh, lapisan ozon kan itu ada di atas bumi, Bu. Bagaimana, Bu, kok bisa ditangkap layar atau bisa difoto? Jadi, lapisan ozon ataupun benda-benda langit itu, kenapa kok kita yang ada di bumi ini bisa melihat yang ada di luar angkasa? Karena di sana ada satelit-satelit yang dikirimkan oleh badan khusus yang meluncurkan satelit seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai Ibu sebelum menjelaskan pada materi ini selanjutnya ini, Ibu akan bertanya pada anak-anak, ini gambar apa ya? Nah, benar, ini gambar dari peristiwa gunung meletus. Kemudian yang di bawah ini gambar apa, anak-anak? Masa cuma gambar sapi saja? Ya, jadi selain gambar sapi, ini merupakan gambar dari ilustrasi dari gas metana atau CH4. Nah, apa kaitannya gambar ini dengan pencemaran udara, Ibu? Tentu saja ada kaitannya, yakni dengan faktor penyebab terjadinya pencemaran udara. Apa saja ya faktor pencemaran udara tersebut? Nah, faktor-faktor penyebab pencemaran udara anak-anak itu ada dua, yakni aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam itu seperti apa, Ibu? Nah, di sini Ibu sajikan gambar-gambar yang termasuk dalam aktivitas alam. Ini gambar apa, anak-anak? Benar, ini gambar dari gunung meletus. Yang ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar terbakarnya hutan ya. Kemudian ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar sapi. Dan ini merupakan kotoran sapi yang menghasilkan gas metana. Jadi aktivitas alam tersebut dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Contohnya seperti kotoran-kotoran hewan ternak yang mengandung metana atau CH4, di mana contohnya ialah hewan ternak ruminansia menghasilkan gas metana lebih tinggi daripada hewan ternak non-ruminansia. Ruminansia itu seperti apa, Bu? Contohnya kerbau, sapi, itu termasuk dalam hewan ternak ruminansia. Anak-anak bisa mencarinya juga lewat Google. Coba nanti setelah pembelajaran, hewan ternak ruminansia itu apa saja ya? Coba di searching lewat Google-nya ya. Nah, kemudian, aktivitas alam lain yang menyebabkan pencemaran udara yakni meletusnya gunung berapi dengan semburan gas dan abu vulkanik. Kebakaran hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak menyebabkan kabut asap yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya, ini adalah faktor-faktor penyebab pencemaran udara yakni aktivitas manusia. Contohnya seperti apa, Bu, yang menyebabkan pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia? Contohnya seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, asap rokok, serta senyawa kimia buangan. Nah, aktivitas-aktivitas manusia tersebut mengakibatkan udara yang ada di sekitar menjadi tercemar dan banyak menyebabkan permasalahan di berbagai bidang kehidupan. Nah, contohnya ini gambar apa? Hampir sama seperti yang sebelumnya itu. Gambar apa ini, anak-anak? Iya, benar. Ini adalah pembakaran sampah. Pembakaran sampah mengakibatkan pelepasan zat kimia beracun menuju atmosfer bumi hingga terkontaminasi disertai pencemaran udara dari asap yang dihasilkan. Selanjutnya, ini gambar apa, anak-anak? Ini nih ada cerobong-cerobong asap. Ini gambar apa? Benar. Ini merupakan gambar dari pabrik-pabrik industri yang umumnya menghasilkan asap-asap melalui cerobong asap dalam jumlah besar dan terkadang disertai bau tak sedap yang mengarah ke arah pemukiman. Nah, selanjutnya contoh aktivitas manusia lainnya yang menyebabkan pencemaran udara. Ini gambar apa?
Nih, gambar apa ini? Orang senang mengendarai Vespa ini. Gambar apa ini? Iya, jadi ini merupakan orang yang sedang mengendarai Vespa atau kendaraan umum, kendaraan pribadi, di mana hal ini mengakibatkan pencemaran udara ini dapat berlanjut dan juga dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama, di mana kendaraan bermotor menimbulkan udara terkontaminasi dengan senyawa-senyawa hasil pembakaran tidak sempurna yang berasal dari bahan bakar kendaraan. Senyawa-senyawa tersebut dapat berupa benzena, toluena, dan lainnya. Selanjutnya ini gambar apa anak-anak nih? Gambar apa ini? Iya, benar. Ini adalah gambar orang sedang merokok. Jadi, asap rokok itu mengandung karbon monoksida, amonia, kadmium, nikotin, arsenik, nitrosamina, tar, dan sianida. Nah, jadi di asap rokok ini mengandung berbagai macam zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan ya. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Nah, ini gambar apa ini? Kayak gambar spray ya, terus ini gambar serangga nih ya. Nah, jadi salah satu contoh aktivitas manusia yang mengakibatkan pencemaran udara itu adalah karena adanya senyawa kimia buangan. Nah, contoh senyawa kimia buangan itu seperti apa, Ibu? Nah, senyawa buangan ini dapat meliputi karbon monoksida, gas klorofluorokarbon atau CFC, timbal, dan lainnya. Selanjutnya, nah, apa pencemaran udara ini memiliki dampak terhadap kehidupan makhluk hidup? Tentu saja ada dampak yang ditimbulkan karena pencemaran udara. Nah, dampak yang diakibatkan ini tidak hanya dampak bagi manusianya saja, namun bagi lingkungan sekitar dan juga bagi keberadaan bumi atau lapisan ozon. Nah, jadi kita akan pelajari mengenai dampak pencemaran udara itu apa saja. Yang pertama, dampak pencemaran udara di bidang kesehatan. Nah, anak-anak bisa lihat kan di sini gambar apa, di sini juga gambar apa. Nah, untuk gambar yang pertama yang paling bawah itu, anak-anak bisa lihat di situ ada terlihat anak-anak yang sedang batuk, sesak nafas, kemudian anak-anak yang pilek. Nah, ini merupakan salah satu dampak pencemaran udara di bidang kesehatan, yakni terjadinya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang merupakan infeksi yang ditimbulkan oleh mikroorganisme yang menyerang sistem pernapasan meliputi hidung, trakea, maupun paru-paru. Nah, gejala ISPA itu seperti apa, Ibu? Nah, gejala ISPA itu seperti tenggorokan gatal atau sakit, bersin, hidung tersumbat, dan batuk. Nah, Ibu, hari ini saya sepertinya terkena ISPA ya, Bu. Tidak semua orang yang memiliki gejala seperti ini dapat dikatakan memiliki atau terinfeksi mikroorganisme yang menyebabkan ISPA ya anak-anak. Nah, untuk mengetahui anak-anak ini mengidap atau tidak, nah anak-anak ini perlu untuk memeriksakan kesehatan anak-anak pada dokter, sehingga anak-anak itu tahu, oh gejala ini ternyata saya bukan penyakit ISPA, melainkan penyakit radang tenggorokan ataupun lain sebagainya. Nah, untuk dampak pencemaran udara yang kedua ini di bidang kesehatan ini adalah emfisema. Emfisema merupakan kerusakan paru-paru yang berakibat pada rusaknya kantung udara serta hilangnya elastisitas hingga kesulitan dalam pengangkutan oksigen. Hal tersebut menyebabkan sesak akibat kurangnya oksigen dalam tubuh. Gejala emfisema selain sesak napas yakni pusing hingga kematian. Emfisema banyak diakibatkan oleh asap rokok. Untuk orang-orang yang memiliki kelainan atau penyakit emfisema itu anak-anak, alveolusnya itu dapat anak-anak lihat. Nah, yang paling atas ini ya. Nah, alveolusnya ini menghitam.
Kemudian perbesaran alveolinya juga nih bisa dilihat perbedaannya antara alveolus dan bronkiolus normal dengan penderita emfisema ya. Nah, selanjutnya dampak pencemaran udara pada tumbuhan. Nah, pencemaran udara ini diakibatkan oleh apa anak-anak? Ini gambar apa? Ayo, masa tidak ada yang tahu ini gambar apa? Setelah gunung meletus, ini apa ini? Iya, benar sekali. Ini adalah abu vulkanik, di mana abu vulkanik ini berasal dari meletusnya gunung berapi dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat pula terjadi akibat emisi gas yang mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Nah, kondisi asam ini menyebabkan kerusakan jaringan tumbuhan atau tanaman sehingga pertumbuhan tanaman terhambat dan mengalami kematian. Nah, contohnya seperti gambar ini ya. Jadi biasanya setelah gunung meletus itu, otomatis gunung meletus itu menghasilkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini anak-anak jika berlebihan terkena pada tumbuhan atau tanaman, hal ini dapat mengakibatkan rusaknya tanaman di sekitarnya ataupun tanaman-tanaman yang berada di sekitar gunung berapi ataupun tanaman-tanaman ataupun tumbuhan yang berada di jangkauan terkenanya abu vulkanik setelah gunung meletus. Selanjutnya, dampak pencemaran udara selanjutnya adalah efek rumah kaca. Nah, di sini anak-anak bisa lihat. Ini gambar apa? Iya, ini contoh ilustrasi dari gambar rumah kaca. Ya, di mana di sini cahaya matahari ini akan diserap oleh tumbuhan, kemudian dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Jadi, efek rumah kaca ini terjadi sebab tingginya konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida atau CO di atmosfer. Efek rumah kaca diakibatkan oleh peningkatan suhu bumi. Efek rumah kaca timbul karena panas bumi terkurung pada suatu lapisan yang dibentuk oleh karbon dioksida dan karbon monoksida, sehingga panas bumi tertahan dan terus meningkat pada permukaan bumi. Efek rumah kaca yang berlebihan pada atmosfer inilah yang mengakibatkan timbulnya global warming atau pemanasan global. Jadi pemanasan global bahasa Inggrisnya apa anak-anak? Apa? Iya, global warming itu adalah pemanasan global. Selanjutnya ialah rusaknya lapisan ozon. Ibu, lapisan ozon itu seperti apa? Nah, tadi itu Ibu sudah sampaikan pada gambar sebelumnya dan ini Ibu berikan juga seperti inilah gambar dari lapisan ozon. Lapisan yang melindungi bumi. Lebih tepatnya, lapisan ozon itu merupakan pelindung bumi dari pancaran panas matahari. Lapisan ozon mampu meredam sinar ultraviolet yang menyebabkan kanker, sehingga dampak yang ditimbulkan lebih berkurang. Salah satu senyawa yang menimbulkan rusaknya lapisan ozon ialah CFC atau klorofluorokarbon. Nah, contohnya ini apa saja ya Bu? Contoh produk-produk yang menggunakan CFC. Nah, contohnya itu banyak sekali anak-anak. Nah, anak-anak di rumahnya pasti ada yang menggunakan parfum spray seperti ini bentuknya. Nah, kemudian obat nyamuk seperti Baygon, One-Flush-Vape, itu kan pasti menggunakan spray kan anak-anak. Nah, itu merupakan contoh dari penggunaan produk CFC yang menggunakan senyawa CFC. Kemudian apalagi Bu selain itu? Freezer, AC itu juga merupakan produk yang menggunakan senyawa CFC. Nah, CFC terurai di atmosfer dengan memicu terjadinya reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Hal ini mengakibatkan berlubangnya lapisan ozon dan berakibat pada fungsi lapisan ozon sebagai tameng bumi dari sinar ultraviolet. Maksudnya di sini seperti ini anak-anak.
Apabila kita terlalu banyak menggunakan produk yang mengandung senyawa CFC, otomatis hal ini akan mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Nah, apabila lapisan ozon ini menipis, maka lapisan ozon itu akan kehilangan sedikit demi sedikit fungsinya dalam melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet. Seperti itu ya anak ya. Nah, anak ya. Nah, lalu Ibu bagaimana Bu cara penanggulangan pencemaran udara Ibu? Nah, ada banyak sekali ya cara penanggulangan pencemaran udara. Di sini Ibu simpulkan yang paling berpengaruh untuk menanggulangi pencemaran udara. Yang pertama ini gambar apa? Iya benar, ini merupakan gambar kebakaran lahan atau hutan. Jadi, cara penanggulangan pencemaran udara yang pertama itu adalah tidak menebang atau membakar hutan maupun lahan terbuka. Karena pada saat kita membakar hutan, otomatis itu menghasilkan karbon dioksida serta senyawa-senyawa lain pada asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan yang dapat mengakibatkan pencemaran udara, di mana biasanya itu menghasilkan asap-asap yang berwarna petang. Seperti asap-asap berwarna abu-abu itu kurang baik untuk kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan serta di lingkungan sekitarnya ya anak-anak ya. Seperti pandangan mata ini tidak terlihat seperti itu. Seperti kejadian kebakaran hutan pada tahun-tahun sebelumnya ya anak-anak. Selanjutnya, cara penanggulangan pencemaran udara yang kedua adalah menanam pohon yang mampu menyerap udara kotor. Jadi, untuk mengurangi pencemaran udara itu dapat dilakukan dengan melakukan penanaman pohon. Ibu, mengapa kita harus menanam pohon? Memang pohon itu bisa menyerap udara-udara kotor? Tentu saja bisa. Tanaman ataupun tumbuhan, pohon yang berwarna hijau ya, itu melakukan fotosintesis anak-anak. Anak-anak pasti tahu kan apa fotosintesis? Dulu pas waktu SD juga pernah kan diajarkan apa itu fotosintesis, menghasilkan apa fotosintesis. Nah, itu fotosintesis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan gas oksigen, di mana gas oksigen ini merupakan gas yang bersih yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Seperti itu anak-anak. Jadi melalui proses fotosintesis, ingat, melalui proses fotosintesis, tanaman itu menyerap karbon dioksida ataupun udara-udara yang kotor melalui fotosintesis. Selanjutnya, hasil fotosintesis ini menghasilkan karbon. Ya, berarti anak-anak ini konsentrasi semua ya. Jadi bukan karbon dioksida, tapi menghasilkan gas oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Entah makhluk hidupnya itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, cara penanggulangan pencemaran udara yang selanjutnya ialah, ini gambar apa? Iya, ini gambar orang-orang sedang ingin berpergian, kemudian menaiki bus. Ya, bus ini merupakan kendaraan umum. Jadi, cara penanggulangan pencemaran udara itu selain yang dua tadi itu adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum. Jadi, aktivitas sehari-hari itu tidak macet, kemudian polusi udara itu bisa terkendali karena menggunakan kendaraan umum. Nah, cara penanggulangan pencemaran udara selanjutnya ialah tidak membakar sampah. Lalu Ibu, sampah-sampah yang dihasilkan itu mau dikemanakan? Masa mau dibiarkan saja Ibu? Nah, ini ada beberapa cara ya anak-anak untuk mengurangi tindakan membakar sampah. Seperti halnya untuk limbah ataupun sampah organik seperti sisa makanan, sisa nasi, sisa buah-buahan, ranting, pohon, dahan.
Nah, itu bisa anak-anak jadikan kompos ya. Jadi ataupun ditimbun itu bisa anak-anak. Kemudian Ibu yang seperti kaleng bekas, kemudian botol air minum, air mineral itu kan tidak bisa Ibu, tidak bisa dijadikan kompos. Nah, apabila tidak bisa dijadikan kompos, otomatis yang bersifat anorganik atau tidak bisa yang diurai oleh alam ini bisa dilakukan dengan cara melakukan daur ulang anak-anak seperti itu ya. Kemudian bank sampah ini kan nantinya otomatis anak-anak menjual sampah-sampah yang tidak diperlukan kepada salah satu anggota yang merupakan anggota dari bank sampah. Nah, nanti anak-anak itu dapat uang, saya mendapat uang, kemudian sampah-sampah di rumahnya itu bersih. Nah, sampah-sampah yang berada di bank sampah itu nantinya akan didaur ulang oleh orang-orang yang paham akan hal tersebut ataupun tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk melakukan daur ulang. Nah, Ibu sudah selesai nih menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran udara. Nah, anak-anak di sini bisa lihat ini merupakan latihan soal. Fungsi latihan soal ini adalah Ibu ingin mengetahui kalian paham tidak dengan apa yang Ibu sampaikan. Selain itu, dengan latihan soal ini Ibu bisa melihat bagaimana cara anak-anak Ibu ini menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini latihan soal terdiri dari 7 soal. Yang pertama itu adalah apa itu pencemaran udara. Kemudian soal yang kedua, jelaskan zat apa saja yang terkandung dalam asap rokok. Kemudian yang ketiga, sebutkan dampak dari pencemaran udara. Yang keempat, bagaimana cara penanggulangan pencemaran udara. Yang kelima, bagaimana cara tanaman dan pohon dalam mengurangi pencemaran udara. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan yang ini ya, bagaimana caranya ya. Kemudian yang keenam, sebutkan tanaman maupun pohon yang mampu mengurangi pencemaran udara. Dan untuk soal yang terakhir, yang ketujuh, kotoran ternak atau ruminansia dapat dimanfaatkan menjadi biogas untuk mengurangi dampak pencemaran gas metana. Nah, apa ini maksud dengan biogas? Nah, untuk soal ini anak-anak kerjakan di bukunya masing-masing. Boleh anak-anak, boleh ditulis soalnya, boleh juga tidak, usah langsung jawabannya juga boleh. Silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Ibu membebaskan kalian untuk mencari jawabannya itu dari internet ataupun dari buku-buku sekolah, buku pegangan anak-anak, buku IPA-nya ya. Asalkan anak-anak tidak bekerja sama dengan temannya. Nah, untuk latihan soal ini, Ibu kasih waktu anak-anak 15 menit. Silakan anak-anak kerjakan ya. Ibu akan menunggu di sini dan memeriksa waktu apakah sudah 15 menit atau belum. Apabila telah 15 menit, nanti Ibu akan memanggil anak-anak bahwa proses pengerjaan latihan soal ini telah selesai. Nah, untuk anak-anak silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Latihan soalnya silahkan kerjakan mulai dari sekarang. A few moments later. Baik anak-anak, terima kasih. Sudah 15 menit ya? Sudah semua? Sudah? Ya, baik, kalau sudah semua di sini Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk melakukan presentasi ataupun menyampaikan mengenai jawaban dari latihan soal ini. Nah, untuk yang Ibu panggil namanya, silahkan bacakan dan silahkan silahkan bacakan jawaban dari latihan soal yang anak-anak kerjakan, dan silakan untuk meng-on-kan kamera dan mikrofonnya ya anak-anak ya. Iya, silakan untuk Mbak Lulu Nafisa, silakan Mbak Lulu untuk menyampaikan mengenai
jawaban dari latihan soal yang Ibu berikan. Sedangkan untuk teman-temannya yang lain, silahkan jika ingin bertanya kepada Mbak Lulu. Silakan Mbak Lulu dibacakan hasil dari pekerjaan Mbak Lulu. A few moments later. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas penyampaiannya mengenai latihan soal yang telah Mbak Lulu kerjakan. Nah, di sini ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan untuk Mbak Tiara. Apa yang ingin ditanyakan Mbak Tiara? Ini Mbak Tiara ini nama lengkapnya kan Zul Atiyah ya? Ya, baik, silahkan. A few moments later. Baik, jadi pertanyaan dari Mbak Kanzul Atiyah atau Tiara untuk Mbak Lulu. Jadi contoh dari tanaman yang dapat digunakan di dalam ruangan itu seperti apa untuk mengurangi polusi udara yang ada di dalam ruangan. Silakan untuk Mbak Lulu dijawab pertanyaan dari temannya Mbak Kanzul Atiyah. Silakan dijawab. A few moments later. Nah, bagaimana Mbak Kanzul Atiyah jawaban dari Mbak Lulu? A few moments later. Ya, baik, terima kasih. Silakan Mbak Lulu untuk menutup presentasi Mbak Lulu. A few moments later. Baik. Baik anak-anak, hari ini kita telah melakukan diskusi ya. Sudah aktif semua, banyak yang bertanya, banyak yang menanggapi ya. Bagus sekali, aktif banget anak-anak Ibu. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan simpulkan ya. Di mana kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Jadi di sini mari kita simpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Jadi, pencemaran udara itu merupakan masuknya substansi-substansi baik itu fisika maupun kimia yang dapat mengganggu kesehatan baik manusia, hewan maupun tumbuhan serta menyebabkan kerusakan-kerusakan di sekitar. Apa saja macam-macam pencemaran udara seperti yang Ibu simpulkan tadi anak-anak? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, apa saja macam-macam pencemaran udara? Benar, top kalian, 2 jempol untuk murid-murid Ibu ini. Jadi pencemaran udara tadi ada 2 ya, pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab pencemaran udara itu apa saja anak-anak? Ada berapa tadi? Benar, ada 2, yakni aktivitas alam dan aktivitas manusia. Contoh dari aktivitas alam siapa yang tahu? Coba Mbak Dewi, apa saja Mbak? Benar, 100 ya. Jadi aktivitas alam itu contohnya seperti gunung meletus, kemudian kebakaran hutan, serta gas metana dari kotoran hewan ternak, rumi, dan sia. Hebat. Kemudian untuk aktivitas manusia, siapa yang ingin menjawab? Silakan. Ya, Mbak Feni. Apa saja aktivitas manusia? Contohnya Mbak Feni. Benar. Selanjutnya, ya. Benar sekali, lengkap ya. Jadi aktivitas manusia itu yang menyebabkan pencemaran udara seperti yang dikatakan oleh Mbak Feni itu terdiri dari pembakaran sampah, kemudian asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa kimia buangan. Nah, selanjutnya untuk dampak pencemaran udara tadi apa saja anak-anak? Ibu telah menjelaskan tadi mengenai sesak napas, batuk, itu tuh apa aja anak-anak? Benar. Untuk kesehatan itu contohnya itu seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan akut dan emfisema. Kemudian rusaknya tanaman, selanjutnya benar efek rumah kaca. Kemudian iya rusaknya lapisan ozon. Nah, terakhir cara penanggulangan pencemaran udara itu apa saja anak-anak?
Iya, benar sekali. Tidak menebang atau membakar hutan maupun lahan, menanam pohon yang mampu menyerap udara kotor, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, tidak membakar sampah. Sip. Nah, bagus anak-anak hari ini. Anak-anak aktif sekali ya. Ibu harap anak-anak ini tidak aktif di pelajaran ibu saja, tapi di pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, untuk hari ini ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Nah, ingat ibu sudah mengirimkan pekerjaan untuk kalian LKPD, di mana LKPD-nya ini berkaitan dengan hal-hal yang telah ibu sampaikan tadi, materi yang ibu telah sampaikan dan jelaskan tadi, itu jawabannya ada di situ semua anak-anak ya. Nah, apabila tidak ada, ibu membebaskan kalian untuk mencari jawabannya itu di Google ataupun di buku-buku itu ya. Nah, ibu pengerjaannya ini sampai kapan? Ini ada bertanya di kolom chat ya. Nah, jadi dikumpulkannya itu 1 minggu lagi. Jadi pada saat pertemuan pembelajaran IPA, sekarang kan hari Selasa. Nah, jadi nanti dikumpulkannya hari Selasa lagi, itu terakhir ya. Ya, jadi sebelum pembelajarannya ibu harus dikumpulkan LKPD-nya. Jadi jangka waktu pengerjaannya 1 minggu. Ibu ditulis di mana? Nah, itu kan dalam berbentuk file ya. Silahkan filenya itu di-print dahulu. Kemudian nanti anak-anak menulisnya di lembaran tersebut. Apabila tidak muat di lembaran tersebut, boleh ditambahkan di dalam kertas yang lain. Boleh nyobek di bukunya, boleh. Apabila tidak muat, jika muat di situ, silahkan kerjakan di situ. Lalu pengumpulannya bagaimana ibu? Nah, pengumpulannya itu via Google Classroom ya, seperti biasa. Nah, untuk pengumpulannya ini kalian bisa difoto lalu dijadikan PDF ataupun difoto saja dan langsung dikirim ke Google Classroom, itu boleh, tidak apa-apa ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait penugasannya? Tidak ada? Nah, jika nanti ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan hubungi ibu lewat WA ya. Bisa PC ataupun ketua kelasnya itu bisa mewakili teman-temannya, pertanyaan dari teman-temannya. Nah, anak-anak, terima kasih ya. Jangan lupa tugasnya ya, jangan lupa. Nah, terima kasih untuk pertemuan kita, untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih anak-anak sudah aktif, sudah memahami, sudah menyimak apa yang ibu jelaskan. Semoga ilmu yang telah ibu sampaikan ini dapat anak-anak terima dengan baik, anak-anak selalu mengingatnya dan dapat menjadi ilmu yang berkah bagi anak-anak semua. Anak-anak, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tadi ibu telah menjelaskan mengenai tugas LKPD-nya ya, di mana pengerjaannya 1 minggu. Ingat, 1 minggu sebelum pembelajaran hari Selasa depan harus sudah dikumpulkan. Nah, anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan materi pencemaran udara, yakni pada bagian materi pencemaran tanah. Silakan anak-anak bisa belajar terlebih dahulu mengenai pencemaran tanah, sehingga nantinya apabila ibu bertanya pada anak-anak, anak-anak dapat menjawabnya ya. Ingat, selalu aktif dalam pelajaran apapun, tidak hanya di pembelajaran ibu saja, tapi di pembelajaran yang lain anak-anak harus bisa aktif ya. Nah, anak-anak, sepertinya sekarang jamnya sudah selesai pembelajaran ibu. Terima kasih anak-anak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, silakan untuk perwakilan kelas, ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. A few moments later. Baik anak-anak, terima kasih. Semoga apa yang ibu sampaikan ini menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Baik, ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran
pada tatap muka selanjutnya. Ibu akhiri, terima kasih ya atas partisipasi dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.